Baik, selamat malam Bapak Ibu dan saudara-saudari sedama. Sukihoto, Namo Buddhaya. Nah, jadi pada hari ini kita akan membahas sebab-sebab dari sebuah keruntuhan. Kalau misalnya Bapak Ibu tadi membaca Manggala Sutta ya, kita tadi membaca Manggala Sutta, di sana disebabkan sebab-sebab untuk memperoleh berkah utama, ya, yaitu Manggala Sutta. Tetapi di sisi lain, Buddha juga memberikan kita pengetahuan bahwa ada sebab-sebab juga yang membuat kita runtuh. Runtuh di sini menyebabkan kemunduran batin, ya. Jadi kemunduran batin dari kita sendiri yang menyebabkan hidup kita berubah, ya, berubah menjadi hal-hal yang tidak baik. Nah, jadi sekarang kita akan membahas mengenai apayamukha, ya, atau sebab-sebab keruntuhan. Nah, berikut ini Bapak Ibu sambil bisa lihat slide-nya, sambil bisa bacanya, ya. Jadi ini adalah 6 sebab dari keruntuhan. Kita next slide. Yang pertama, Bapak Ibu, Buddha bilang kepada kita, orang yang suka minum minuman keras, ya kan, yang menyebabkan Anda mabuk, ya, yang menyebabkan Anda mabuk, menyebabkan Anda kecanduan, ini adalah sebab yang pertama. Nah, sebab yang pertama ini kenapa bisa? Karena orang yang suka mabuk kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Ya, mungkin ada yang suka minum, mudah-mudahan gak ada yang suka minum, ya. Jadi kalau orang yang suka mabuk akan menyebabkan hidup mereka menderita. Ini yang pertama. Dalam suatu waktu dulu Bante masih sekolah, dibilang bahwa ada suatu cerita klasik, ya. Kalau misalnya kita sebagai umat Buddha, kita tahu bahwa setiap hari kita perlu menjalankan yang namanya 5 sila, ya kan? 5 sila. Yang pertama, tidak mencuri, tidak membunuh, tidak mencuri, berzina, berbohong, kemudian yang terakhir adalah minum minuman keras. Nah, jadi dalam cerita ini dikatakan seorang pemuda, ya, seorang pemuda, dia taat menjalankan 5 sila. Ketika dalam keadaan dia susah, kemudian dia diuji bagaimana dia mau melanggar nggak sila-sila yang sudah melaksanakan setiap hari, ya. Nah, yang pertama adalah diuji. Udah, coba kamu bunuh orang itu. Nah, karena dia bilang, saya seorang Buddhis, saya nggak berani bunuh orang, ya kan? Karena ini akan mengakibatkan pelanggaran sila pertama. Jadi dia nggak berani bunuh. Yang kedua, hari berikutnya dia susah, nggak ada makan. Kemudian orang bilang, udahlah, daripada kamu nggak makan, kamu curi aja itu. Ya kan, kalau kamu curi itu, nah kamu mungkin bisa dapat uang untuk makan. Dia bilang, enggak. Pokoknya saya nggak mau terkait dengan pencurian. Yang ketiga, hari berikutnya dia sudah hari kedua nggak makan, hari ketiga tambah ini lagi kan. Dibilang, sudahlah kamu godain aja itu, misalnya wanita yang itu. Kalau kamu godain dia, siapa tahu dia akan kasihan kepada kamu dan dia akan kasih kamu makanan. Waktu itu dia bilang, enggak. Karena dia pikir kalau menggoda seorang wanita berzina, maka menyebabkan dia terjadi pelanggaran sila ketiga. Hari berikutnya dia disuruh bohong, ya kan? Udahlah, bohong aja. Bilang aja memang kamu mau makan dan seterusnya. Jadi berbohong. Ya, kadang-kadang juga kita istilahnya berbohong demi kebajikan, ya. Berbohong demi kebajikan. Banyak yang seperti itu, ya. Apalagi ke Bante, banyak ada bohongnya. Nah, kira Bante nggak tahu, Bante tahu. Nah, orang-orang yang suka berbohong seperti itu menutupi dirinya dengan kebohongan, ya kan? Setelah dia berbohong,
Ketika anak ini ditanya, udah kamu berbohong aja, dia bilang enggak, karena saya lagi melatih diri untuk tidak berbohong. Dan hari berikutnya, hari terakhir, temannya ini bilang, ya sudahlah, kalau misalnya kamu nggak bisa melanggar 4 yang ini, ya sudahlah, kamu minum ini aja ya, misalnya dikasihlah alkohol, udah minum ini aja, gampang kan, nggak susah. Nah di situ dia berpikir, Bapak Ibu, iya ya, kalau membunuh saya mesti cari pisau, terus mayatnya mau simpan di mana? Kalau mencuri, kalau saya tangkap di pengadilan, saya bagaimana? Kalau saya berzina, bisa dicari sama lakinya ya, istilahnya kan. Saya berbohong, nama saya satu kampung jelek. Tetapi kalau misalnya saya minum, minuman keras maksudnya, kan nggak apa-apa. Akhirnya Bapak Ibu, singkat cerita, dia pergi minum. Setelah dia minum alkohol tersebut, dia menjadi benar-benar mabuk. Dan setelah dia mabuk, karena tidak memiliki kesadaran yang kuat, dia akhirnya nggak sengaja jalan, ketemu orang, dia bunuh. Ya kan? Setelah dia bunuh, barangnya diambil. Ya, ketemu gadis yang lain, dia kemudian melakukan sila ketiga, ya kan? Berzina. Dan pulang ke rumah ditanya sama orang tuanya, kok kamu kucel begini ya? Maksudnya ada kayak bekas debu, kotoran dan seterusnya. Terus dia berbohong, oh enggak ada terjadi apa-apa pada diri saya. Nah jadi Bapak Ibu, sila kelima adalah benteng daripada sila 1, 2, 3, dan 4. Karena sila kelima itu adalah benteng, yaitu menjaga kesadaran kita ya. Jadi mabuk di sini mungkin di dalam saat ini yang Buddha bilang kepada kita adalah mabuk karena minuman. Tapi kalau zaman sekarang juga mabuk sama Instagram, ya kan? Bante lagi ceramah juga lagi lihat Instagram. Nah, jadi itu ya. Jadi mabuk. Ini mabuk karena tidak mempunyai kesadaran. Ya. Oh, mabuk pacaran sama mabuk main game. Nah, jadi ini ya, mabuk membuat Anda keinginan mencari. Ya, lanjut adalah slide yang berikutnya. Kalau Anda mabuk, apa yang menyebabkan Anda rugi? Yang pertama, orang yang suka mabuk karena akan menyebabkan dirinya memboroskan kekayaan. Oke. Kenapa membuat Anda memboroskan kekayaan? Karena harga dari minuman itu mahal atau murah, Bapak Ibu? Ya, harga dari satu botol, mungkin kalau wine, kalau beli di airport ya mungkin masih murah ya, karena bebas dari duty free ya. Tetapi kalau misalnya Anda pergi ke diskotik atau ya satu gelas mungkin mahal ya. Satu gelas mungkin sangat-sangat mahal ya. Jadi sehingga kalau orang yang suka minum, doyan minum, otomatis hartanya cepat habis. Kenapa cepat habis? Karena membuat dia membelanjakan, ya kan, uang-uangnya keluar untuk barang-barang yang ya bermanfaat tetapi tidak tepat ya, tidak tepat. Nah, sehingga yang pertama, orang yang suka minum menyebabkan dia boros. Yang kedua adalah next slide. Jangan ngobrol. Yang kedua adalah kalau orang yang suka minum dapat menimbulkan pertengkaran dan pertikaian. Jadi kalau orang yang sudah tidak memiliki kesadarannya, maka dia akan mudah terlibat di dalam pertengkaran dan pertikaian. Coba kalau misalnya kita lihat ya orang-orang yang sedang mabuk ya, bagaimana sudah ngomong sembarang ya kan, kalau orang bilang sekarang ngomongnya ngolor ngidul ya. Terus sudah adu argumen dan seterusnya, akhirnya gampang sekali menyebabkan pertikaian atau konflik muncul gara-gara tidak sadarkan diri. Jadi kerugian yang kedua
Kalau kita suka mabuk-mabuk, maka ya menyebabkan Anda sangat gampang di dalam pertikaian ya. Oke, next. Bagi yang suka minum juga dapat menyebabkan berbagai macam penyakit. Berbagai macam penyakit. Berbagai macam penyakit di sini ya mungkin ya sakit liver dan seterusnya, ya kan? Dan penyakit-penyakit lainnya. Karena kenapa? Kita meminum yang sesuatu yang menyebabkan apa ya? Istilahnya kalau dalam suatu perenungan disebutkan bahwa sura meraya, sura itu adalah sesuatu racun. Racun ya, racun terus kenapa kita konsumsi? Nah, jadi inilah yang menyebabkan selain kita memiliki sakit secara fisik, secara tidak langsung kita juga sakit secara mental, ya kan? Kesadaran hilang, kemudian mungkin bisa jadi stroke, bisa jadi kanker liver dan seterusnya. Ini disebabkan oleh orang yang suka mabuk. Nanti bagi Bapak Ibu yang mau bertanya, silahkan nanti ada Raymond yang bisa bacakan pertanyaannya. Oke, yang berikutnya adalah orang yang suka mabuk akan menimbulkan celaan dan kritikan. Ya, yang suka mabuk akan menimbulkan celaan dan kritikan. Celaan-celaan apa yang menyebabkan Anda dicelaan? Yang pertama adalah misalnya kalau anak Anda lagi sekolah dan dia tahu, oh papa si Anu suka mabuk. Pasti anak Anda akan diejek di sekolah. Ya kan, si itu jangan temenan tuh. Karena si ini papanya suka mabuk misalnya. Jangan temenan tuh, si ini nih mamanya suka ke diskotik. Jadi akan menyebabkan kritikan, celaan bukan hanya diri kita sendiri, tetapi keluarga kita juga akan kena. Ya kan? Oh, ternyata suami si ini suka ini nih, kepap yang ini. Suka mabuk di sini. Ya, sehingga menyebabkan nama baik, nama keluarga kita juga menjadi ya kurang ya, menjadi kurang baik. Nah, berikutnya adalah seorang yang mabuk akan kehilangan rasa malu. Ya, seorang yang suka mabuk akan kehilangan rasa malu. Kenapa kehilangan rasa malu? Coba kita lihat kalau orang yang mabuk ya kan, kadang-kadang bisa teriak. Ya, kalau di Manado orang sudah minum namanya apa, cap tikus ya. Sudah minum cap tikus, ya kan? Cap tikus itu alkoholnya tinggi dan dia kayak air putih, jadi nggak kelihatan itu. Kalau taruh di botol aqua nggak tahu itu aqua apa cap tikus. Nah, jadi minum cap tikus bisa di lorong itu teriak-teriak ya. Karena kenapa? Ya sudah mabuk, nggak punya kesadaran, jadi ya sudah nggak punya malu istilahnya karena ya sudah apa? Benar-benar nggak sadar. Kadang-kadang juga kan kalau orang yang mabuk ya muntah, kadang-kadang juga buka baju, kadang-kadang yang paling lucu suka ini nyemplung ke got ya. Nah itu jadi karena ini malu apa, sudah mabuk, tidak menyadarkan diri. Dan yang terakhir adalah kenapa sih kita sebagai umat Buddha kalau bisa jangan sampai mabuk. Karena dengan kita mabuk dapat menyebabkan lemahnya sifat kebijaksanaan. Oke. Sifat kebijaksanaan ini adalah yang terpenting di dalam ajaran Buddha karena untuk Anda mencapai kebudaan dibutuhkan dua, yaitu cinta kasih, compassion, dan wisdom atau kebijaksanaan. Sehingga kalau Anda yang suka mabuk menyebabkan kebijaksanaan Anda lemah ya, menyebabkan kebijaksanaan lemah. Kok bisa lemah Bante? Ya, karena kita nggak sadar dengan apa yang kita lakukan ya, karena lemahnya kesadaran ini diakibatkan karena akumulasi perbuatan yang tidak baik sehingga kesadaran kita itu lemah dan kebijaksanaan ini sulit untuk tumbuh. Coba Bante tanya kepada Bapak Ibu, sudah berapa lama Anda bermeditasi?
Sudah muncul belum kebijaksanaan? Walaupun sudah lama Anda bermeditasi, walaupun Anda tidak mabuk, untuk menimbulkan kebijaksanaan itu aja susah. Apalagi dalam hal kita masih mabuk. Jadi mabuk di sini Bante ulangi sebagai kesimpulan, yang pertama adalah mabuk bukan karena hanya mabuk alkohol, ya kan? Bukan karena hanya mabuk alkohol. Orang yang mabuk adalah orang yang tidak sadarkan diri dengan apa yang dia lakukan, dengan apa yang mereka perbuat. Nah, mabuk di zaman sekarang ini, ya tadi yang Bante bilang, selain mabuk di bidang alkohol, narkotik, ini yang berkaitan dengan hukum, juga di sekarang adalah mabuk main game. Ya kan? Coba Anda lihat kalau mereka main game, dari pagi sampai malam bisa. Ya kan? Dari pagi sampai mati juga bisa. Karena banyak juga kan para gamers yang mati di warnet. Karena kenapa? Mabuk. Seru kan? Seru main-main sakit jantung mati. Nah itu karena mabuk. Mabuk juga apa? Emak-emak mabuk TikTok. Ya kan? Mabuk. Ya kan? Mabuk. Karena kenapa? Bante mau terkenal. Jadi mau main TikTok katanya ya. Nah jadi ini mabuk. Mabuk mau terkenal, mabuk mau terkenal di medsos dan seterusnya ya, mau viral dan seterusnya, sehingga inilah yang menyebabkan mabuk atau kehilangan kesadaran kita yang harusnya kita tahu, tapi demi ini akhirnya kita lewati. Nah jadi ini adalah mabuk cinta dan seterusnya ya. Nah berikutnya setelah yang pertama adalah poin yang pertama dari penyebab keruntuhan adalah mabuk. Yang kedua yang menyebabkan keruntuhan daripada yang kedua adalah ini ya. Yang kedua adalah orang yang suka keluyuran tanpa tujuan di malam hari. Ya, istilahnya yang zaman sekarang suka hangout yang nggak jelas ya kan. Pokoknya malam nggak bisa tidur, pergi aja dah. Pergi dugem, pergi mana. Ya, pulang subuh. Nah, kalau misalnya kita memiliki hobi, ya, kalau memiliki hobi keluyuran yang seperti ini, mungkin sekarang Bante rasa yang hobi seperti ini mungkin sedikit ya, karena takut nanti pergi keluyuran, ya kan, membawa kerugian-kerugian. Yang pertama adalah berarti orang yang suka keluyuran itu, ia tidak memperhatikan dirinya, ya. Dia tidak memperhatikan dirinya. Kenapa dia tidak memperhatikan dirinya? Karena dia suka, udahlah, pokoknya jam segini mau jalan-jalan. Tidak memperhatikan kesehatannya. Kalau dia keluyuran, mungkin kalau zaman sekarang bisa kena COVID dan seterusnya. Dia tidak tahu lagi. Ya, dia bosan di rumah. Aduh, bosan di rumah kan, lihat anak begini terus, lihat istri begitu terus. Mungkin juga yang istri juga gitu, lihat anak begini terus, lihat suami begini terus, maunya keluyuran. Ya, sehingga dia sudah tidak sadar bahwa dia tidak memperhatikan dirinya sendiri. Dia tidak sadar dengan posisinya sendiri sebagai apa di rumah. Sehingga dia rasa tidak ada lagi home sweet home ya. Sweet home-nya ada di mana? Di luar, Bante. Saat hangout itu baru sweet home. Nah itulah yang menyebabkan poin yang pertama tadi adalah tidak memperhatikan dirinya sendiri. Yang kedua adalah keluyuran tanpa tujuan menyebabkan dia tidak memperhatikan anak dan istrinya. Ya, tetapi zaman sekarang bukan hanya istri yang suka suami yang suka keluar ya, oke. Bukan cuma suami yang suka keluar, tetapi juga kadang-kadang emak-emak juga suka keluar. Malah lebih hebat emak-emak zaman sekarang ya. Apalagi kalau dibilang macan ya. Emak-emak kalau macan? Oh macan, emak-emak cantik katanya. Sudah emak masih cantik. Manalah ada ya, dia tidak memahami anicca. Ya jadi ya karena suka hangout,
pada akhirnya tidak memperhatikan keluarga di rumah, tidak memperhatikan edukasi terhadap anak-anak, tidak memperhatikan urusan-urusan yang ada di rumah. Nah, ini menyebabkan mulai muncul keretakan-keretakan di dalam rumah tangga. Ya, kalau misalnya suka keluar, jadi nggak mau tahu, pokoknya pagi keluar, pulang tengah malam, nggak mau tahu yang ada di rumah, sehingga yang ada di rumah itu nggak keurus dengan baik. Nah, ini adalah menyebabkan masalah di dalam rumah tangga tentunya ya. Yang berikutnya adalah ya, yang ketiga adalah tidak menjaga harta benda dan barang-barangnya. Oke. Ya, karena kenapa? Karena yang sifat yang tadi nggak mau tahu, cuek. Pokoknya ya nongkrong aja, nongki-nongki, ya kan? Kumpul aja. Padahal di rumah ada di rumah ada kopi sendiri. Di rumah juga ada wifi sendiri. Tetapi kenapa masih mau pergi jalan-jalan gitu ya? Nah, itu yang menyebabkan, berarti kalau dia suka keluyuran, harta benda yang ada di rumah itu kemungkinan bisa hilang. Kenapa bisa hilang? Kalau karyawan misalnya mencuri, dia nggak tahu. Karena mau tahu bagaimana? Pagi sudah pergi, malam pergi lagi, pulang subuh, sudah capek, sudah nggak kontrol lagi rumahnya gimana kan? Sehingga ya barang-barang pasti tidak terjaga. Ya, kesadaran ketika kerja pun sudah nggak terjaga, sehingga dapat menyebabkan salah satu penyebab untuk menjadi kehidupan yang ekonomi rendah ya, atau menjadi miskin, hilangnya kekayaan karena ya tadi ya. Dan juga kalau orang yang suka keluyuran berarti hidupnya juga nggak produktif, ya kan? Sedangkan di zaman sekarang Bapak Ibu, kita harus memiliki competitive advantage, di mana Anda harus bersaing dengan baik. Kalau Anda mau bersaing dengan baik, tentunya Anda mesti investasi waktu Anda, investasi tenaga Anda, pikiran Anda, kalau Anda mau bersaing di masa mendatang. Tetapi kalau Anda pergi nongkrong, berarti waktu Anda habis di kafe, waktu Anda habis di tempat nongkrongan, pemikiran Anda habis di sana, sehingga tidak lagi produktif. Bagaimana mau bersaing? Bagaimana mau berusaha? Ya kan? Nggak ada lagi itu ya. Nah, berikutnya adalah orang yang suka nongkrong, ya kan, atau keluyuran, dapat menimbulkan curiga dan keraguan-raguan, ya kan? Oke, next. Nah, berikutnya juga dia akan menjadi korban dari tuduhan-tuduhan palsu. Oke. Kenapa dia bisa menjadi dua hal yang tadi? Karena kalau misalnya orang yang pergi nongkrong misalnya suka keluyuran, nanti mungkin ada yang zaman sekarang kan bisa ini kan, foto tinggal kirim ke istri. Suami lu lagi di sini. Ya, zaman sekarang cepat Bapak Ibu ya, CCTV di mana-mana. Suami lu lagi di sini. Habis dah. Ya kan? Nanti mulai pulang sudah dicurigain sama istri, dicurigain sama anak. Ini papa saya kemana, mama saya kemana, kok kagak pulang-pulang gitu. Jadi akan membuat Anda sangat mudah jadi gosip dan seterusnya. Walaupun mungkin Anda pergi sama rekan kerja Anda, tetapi juga akan dipikir, wah mungkin dia bawa selingkuhan dan seterusnya. Inilah yang menyebabkan kerusakan ya, kerusakan, keruntuhan dari nama baik Bapak Ibu sendiri. Karena ya seperti ini. Berikutnya yang terakhir adalah ia akan mengalami banyak kesulitan. Ia akan mengalami banyak kesulitan.
Ya, bagi orang yang suka nongkrong Bapak Ibu, kemudian satu saat dia datang kepada Bapak atau Ibu yang kepada Anda, kemudian dia bilang begini, Kok atau Cici, maaf ya, saya mau mau misalnya ini ada proposal, saya mau kasih proposal dong buat buka usaha yang baru. Pertanyaan Bante kepada Bapak Ibu, Anda mau kasih apa enggak? Tahu ini orang suka keluyuran, ini orang suka nongkrong. Apakah kita berani kasih pinjam modal buat dia? Berani enggak? Enggak berani. Ya kan? Nanti kita kasih pinjam, malah dia pergi ke kafe 2 bulan nggak pulang-pulang malahan. Ya, jadi akan membuat diri kita sendiri penuh dalam kesulitan-kesulitan hidup. Bukan hanya ekonomi, nama baik rusak, celaan, dan seterusnya. Jadi hari ini Bante rasa kita membahas 2 jenis daripada keruntuhan, yaitu keruntuhan yang pertama mengenai keruntuhan dari mabuk. Yang kedua adalah keruntuhan dari suka keluyuran. Ini ada satu pertanyaan dari Facebook. Pertanyaannya, Sukihotu Bante mau tanya, apakah menikmati banyak hiburan di TV bisa menyebabkan keruntuhan? Terima kasih dari Mewah Voice. Silakan Bante. Dari Mewah Voice. Ya baik, jadi kalau misalnya kita nonton di TV ya kan, nonton TV, apakah menyebabkan keruntuhan? Tergantung dengan siaran apa yang Anda isi, ya, tergantung dengan apa yang kita nonton. Kalau Anda suka nonton misalnya yang ya drama, mungkin juga Bapak Ibu nanti jago bikin drama. Ya, bikin sinetron. Ini ada satu umat yang lagi bikin sinetron sudah 2 minggu nih. Aduh, sinetronnya itu aja ya. Setiap hari 2 jam. Nangis, nanti ketawa, nanti sedih, nanti nangis lagi. Nah, itulah sinetron ya kan. Nah, kalau misalnya kita sering ya nonton seperti itu, menyebabkan ya kita sendiri gampang terbawa pada emosi-emosi kita. Karena kita anggap itu adalah hal yang wajar kalau kita nonton yang seperti ini. Nah, jadi saran Bante, kalau mau nonton apa? Nonton boleh yang bermanfaat, ya, yang bermanfaat. Misalnya Bapak Ibu misalnya mau belajar bikin kue, bisa nonton di YouTube. Itu kan bermanfaat. Anda ada sesuatu kegiatan yang positif. Atau Bapak Ibu mau belajar tanaman, ya, nonton di YouTube, itu boleh. Anak-anak kita mau belajar tentang animal ya, hewan. Nah, bisa nonton misalnya Animal Planet atau BBC atau National Geographic. Nah, itu boleh. Jadi itu kan hal-hal yang bermanfaat. Tetapi sebaliknya, kalau kita nonton mungkin seperti ya telenovela atau drakor ya kan, itu menyebabkan kita punya view seperti itu. Bahkan yang lucu di Manado ya, waktu saya kecil, waktu Bante masih kecil, itu ada satu filmnya lupa, Maria Mercedes atau Maria apa gitu ya. Itu film dari telenovela ya. Jadi ada satu tokoh di mana kalau orang suka ngomong dia suka nguping. Jadi dia suka nguping gitu. Kalau orang bosnya lagi ngomong, dia suka nguping gitu kan. Nah, nama dari si tokoh itu adalah Carlota. Jadi setiap orang yang suka nguping, yang kepo, kalau di Manado dipanggil Carlota. Karena kenapa? Karena ya itu dari film ya, dari film. Ya itu. Jadi nah, kembali lagi kepada apa yang kita tonton. Dan kalau misalnya Anda tonton ke hal-hal yang tadi, misalnya kayak drama Korea atau telenovela dan seterusnya, boleh nggak sih Bante? Dari Bante sih nggak masalah, karena ya itu hiburan ya, namanya itu adalah entertain, itu adalah hiburan.
Tetapi kalau sampai kita mabuk di sini adalah menyebabkan Anda keterusan, ketagihan, keinginan untuk nonton terus menerus. Apalagi kalau Anda nonton yang episode kan, film yang ada banyak episodenya kan tanggung. Habis ini, aduh tanggung nih, ini belum selesai. Sudah selesai malam, sudah ngantuk tapi tanggung. Nanti ceritanya habis ini apa ya? Nonton lagi, nonton lagi. Nah, itu adalah salah satu dari kemabukan. Apakah menyebabkan keruntuhan di dalam hidup saya? Tergantung bagaimana Anda membawa cerita yang tadi ke dalam diri kita, atau Anda hanya menikmati aja khususnya untuk film ya. Tetapi kalau misalnya sampai narasi ini masuk ke dalam batin Anda terpengaruh dari narasi ini, Anda mungkin bisa nangis ya kan, sampai kalau orang mau nonton film Korea ya, sudah bawa tisu begini ya, sudah taruh di depan TV. Nanti kalau misalnya itu sambil nonton sambil lap gitu ya. Karena apa? Jadi harusnya kita nonton buat happy, buat enjoy ya kan. Tetapi kenapa perlu nangis? Karena kita mabuk di situ ya. Kita punya pikiran sudah masuk ke dalam narasi. Nah, ini yang menyebabkan ya itulah kita punya, karena ketagihan kita sendiri. Ya, mungkin ini jawaban Bante. Bante, terima kasih. Ada pertanyaan selanjutnya dari YouTube, Bante. Dari Citra Teks, malam Bante, saya ada baca begini, suatu kebohongan yang diulang-ulang terus-menerus, lama-lama akan dianggap sebagai kebenaran. Bagaimana penjelasannya Bante? Silakan Bante. Suatu kebohongan yang diulang-ulang terus atau suatu ketidakbenaran yang diulang-ulang terus akan dianggap kebenaran, benar. Ya kan, akan dianggap kebenaran, itu betul. Jadi kenapa akan dianggap kebenaran? Karena yang pertama, kebohongan yang diperbuat itu tidak ketahuan. Ini yang pertama dulu. Karena kebohongan yang disampaikan tidak ketahuan. Yang kedua, kalaupun ketahuan, nggak ada yang berani tegur ya, nggak ada yang berani tegur. Dan kenapa dia melakukan hal ini terus-menerus? Karena dia akan anggap ya, dengan dia melakukan kebohongan-kebohongan ini toh nggak ketahuan. Dan lama-lama orang lain, misalnya teman-teman akan lihat, teman-teman akan contohin, dan seterusnya. Akhirnya terjadilah ya pembiaran, dan pada akhirnya semua orang juga akan melakukan hal yang sama. Bante kasih contoh mungkin yang paling gampang yang kita bilang, di mana-mana sebagai orang tua pasti bapak ibu mau anaknya itu ranking, ya kan? Anaknya mau ranking, tapi emaknya pergi nongki. Gimana bisa coba ya? Ya kan? Oh, anak mesti juara 1, tetapi mamanya pergi nongki. Anak enggak kasih ajar anaknya di rumah, tapi mau anaknya juara 1. Gimana coba? Akhirnya anak-anak mempunyai beban. Aduh, saya mesti juara, gimana caranya ya? Kalau saya nggak juara, mama saya marah. Mama saya akan emosi dan seterusnya. Pada akhirnya si anak akan mencari cara. Cari cara untuk apa? Untuk juara. Caranya ya berbagai cara dikeluarin kan, berbagai jurus. Nyontek, ya kan? Nyontek lah, curang lah, jiplak PR teman, jiplak skripsi orang, dan seterusnya. Karena apa? Karena mau prestasi tetapi tidak didukung oleh ya suatu pendampingan daripada orang tua. Dan ketika cheating seperti ini, sikap nyontek seperti ini, pada akhirnya apa? Temannya kan akan lihat, oh misalnya si Willy nyontek aja juara 1. Daripada saya belajar susah-susah, saya mendingan nyontek aja. Ya kan? Dari situ pada akhirnya menurunkan integritas daripada teman-teman dia.
Daripada saya belajar susah-susah, bikin PR tiap hari, saya nggak juara. Dia nggak pernah belajar, juara karena nyontek. Ya kan? Kalau orang yang juara karena nyontek, guru saya pernah bilang, nanti kalau bikin bangunan, ditabrak lalat itu bisa runtuh. Ya, kalau yang suka nyontek. Tetapi ini akan terjadi pembenaran di dalam suatu kelas. Oh, Willy aja bisa nyontek juara 1. Saya juga nggak usah belajar kali ini, nyontek aja. Sebelahnya juga. Akhirnya dari 20 siswa, 20-20-nya nyontek. Ini masih kecil. Ketika mereka besar, integritas daripada mendapatkan hasil yang baik itu digunakan kembali nggak? Digunakan. Itulah yang sebabnya kenapa di dalam masyarakat pada akhirnya seperti kasus seperti korupsi, kasus seperti under table uang bawah meja gitu ya, sogokan, suap dan seterusnya itu biasa. Karena apa? Integritas dari awal itu nggak kuat. Ya, karena akan dianggap ini wajar. Misalnya yang suka nyuap juga kan, ya teman saya juga terima, nggak ketahuan juga. Ya udah saya juga hari ini terima, kan saya juga nggak ketahuan. Nah pada akhirnya ya itu Kompas ya, KPK tangkap. Nah itu. Jadi ini karena kenapa? Dari kecil terjadi pembiasaan daripada hal-hal yang tidak baik. Karena pembiasaan hal-hal yang tidak baik, si anak nggak pernah ditegur, pada dia besar, ya dia jadi begitu. Karena kenapa? Sudah biasa, sudah tradisi. Untuk melakukan sesuatu cheating, untuk melakukan sesuatu curang, sehingga ya dia rasa ini sudah hal yang wajar. Nah ini yang agak bahaya kalau sampai anak-anak kita besar. Oleh karena itu mama-mama dan papa-papa jangan banyak keluyuran, pulang rumah, stay at home, dan jaga anak-anak di rumah. Terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Pertanyaan selanjutnya dari Facebook. Malam Bante, kalau kita ambil sila, kita sendiri rebus telur. Ini melanggar sila ke-1 gak? Mohon penjelasannya Bante. Ya baik, jadi bagi Bapak Ibu yang melakukan pengambilan sila, dalam hal ini adalah rebus telur. Sila pertama adalah membunuh objek yang hidup. Jadi objek yang hidup. Nah, telur yang direbus adalah telur, biasanya kan telur yang kita ambil adalah telur dari ayam negeri ya. Kalau ayam negeri, ayam petelur berarti dia bukan hidup. Karena kenapa? Ayam negeri itu adalah hanya menghasilkan. Jadi dari salah satu aja. Jadi tidak istilahnya dibuahi gitu ya. Jadi hanya telurnya dikeluarkan. Nah sehingga telur yang keluar dari ayam negeri itu kalau nggak salah nggak bisa netas. Kalau nggak salah ya Bante, kalau nggak salah nggak bisa netas. Karena hanya buat produksi telur aja. Nah sehingga ini nggak masalah. Kalaupun dari ayam yang ayam kampung istilahnya kan, yang istilahnya dierami. Tetapi ketika telur ini dipindahin, nggak dierami lagi, maka otomatis telur ini nggak hidup lagi. Jadi selama telur ini memiliki kondisi hangat, ya kan, dan seterusnya, baru dia bisa berkembang. Selama dia sudah ditinggalkan, maka dia nggak berkembang lagi. Ya, dia nggak berkembang lagi. Jadi ini kalau kita hanya merebus telur adalah bukan dari objek sila pertama. Karena telur bukan objek sila pertama. Yang benar-benar objek dari sila pertama adalah hewan yang hidup. Hewan yang hidup, yang memiliki kehidupan. Misalnya ayam yang lagi hidup, atau ikan lele yang hidup, nyamuk, dan seterusnya itu yang masih hidup. Nah itu baru kita bilang ini adalah, kita tahu bahwa si hewan ini hidup. Ya, hewan ini hidup, dan yang kedua kita punya keinginan. Keinginan untuk apa? Untuk bunuh dia dengan alasan apapun. Saya mau makan, saya kesel,
sama dia, saya benci sama dia, saya iri sama dia, dan seterusnya. Ya kan? Yang ketiga, kita berusaha untuk melakukan perbuatan pembunuhan. Ya, hari ini di Instagram atau di Facebook kalau nggak salah kita ada share tentang jenis-jenis objek ya yang berkaitan dengan sila pertama. Bapak Ibu bisa lihat. Kalau yang tadi Bante jelaskan kita sudah pernah post beberapa minggu kemarin ya di Instagram juga. Nah, jadi Bapak Ibu yang ketiga ini ada usaha-usaha. Apakah kita mulai mengambil pisau, mengambil tongkat, dan seterusnya. Yang keempat, kita sadar bahwa si makhluk ini mati. Nah, itu baru dibilang sila pertama kita langgar secara penuh. Ya, jadi kalau kita hanya merebus telur, apalagi telurnya kita sudah beli misalnya di supermarket yang sudah berapa hari di sana, ya tentunya sudah itu bukan pelanggaran dari sila pertama. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Pertanyaan selanjutnya. Selamat malam Bante, sekarang kan lagi banyak virus. Sedangkan ada teman yang sedang berduka ditinggal suami. Terus teman minta bacain parita, saya belum berani kumpul-kumpul. Apakah ini suatu kemerosotan saya? Sedangkan banyak acara-acara perkawinan, ulta saya juga nggak berani datang. Gimana ya Bante? Apa saya harus datang baca-baca parita? Dengan yang lainnya. Terima kasih Bante. Ya baik. Jawabannya sama. Bante juga nggak mau pergi. Ya Bante juga selama COVID dari Maret sampai hari ini lah. Bante ke rumah sakit mungkin baru 2 kali atau 3 kali. Ya. 1 kali MCU, 1 kali rapid test, 1 kali buat Pak Herman. Terus ke rumah duka juga selama COVID hanya 3 kali, ya. Jadi ada baiknya kita memiliki kebijaksanaan juga bahwa hari ini memang lagi virus, ya kan. Walaupun teman baik, ya, tetapi kalau kita rasa kita takut karena di rumah mungkin di rumah Anda. Ya keluarga Anda ada yang tua, ada yang punya sakit bawaan, dan Anda takut untuk membuat mereka celaka, ya nggak apa-apa, nggak usah pergi. Ya itu zaman sekarang harusnya orang maklum kok, orang harusnya maklum, ya kan. Bante sendiri pergi-pergi itu sangat jarang, walaupun ke wihara-wihara lain juga sangat jarang. Kalau benar-benar bukan untuk urusan ceramah, atau bukan untuk urusan multimedia, untuk setting streaming seperti ini, Bante juga nggak pergi, ya kan? Karena juga takut. Bante pribadi ada asma, jadi ada faktor, ya kan? Sehingga kita sendiri kan harus bijak untuk menjaga ya kesehatan diri kita sendiri, ya. Kita harus jaga kesehatan diri kita sendiri. Nah baru kita ya kalau misalnya ada waktu baru Bapak Ibu mungkin baru pergi, ataupun kalau benar-benar Bapak Ibu harus pergi, pastikan kondisi Anda itu sudah sehat, ya, dan kemudian ya Anda fit dan Anda pergi. Ya kalau Bante keluar sudah ada jadwal kan, sudah tahu oh harus keluar. Jadi 3 hari sebelum keluar itu sudah vitamin itu sudah rutin. 1 hari 8 butir. Selama 3 hari baru Bante pergi. Begitu Bante pulang pun jubah langsung cuci pakai detol, ya kan, nggak berani. Nah itu bagaimana untuk kita menjaga sebenarnya ya. Jadi untuk zaman sekarang itu bukan suatu kemerosotan, tetapi ya tindakan preventif dari kita untuk melindungi ya orang-orang di sekitar Anda sendiri. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Satu lagi Bante dari Mewa Voice. Keruntuhan yang paling fatal itu apa? Dan apakah aku salah dhamma bisa menyebabkan kita runtuh dan sekaligus jatuh ke neraka avici? Pertanyaannya, keruntuhan apa yang paling fatal dan apakah aku salah dhamma bisa menyebabkan kita runtuh dan sekaligus jatuh ke neraka avici, Bante?
Jadi keruntuhan yang membuat paling fatal itu adalah kita menuruti loba dosa dan moha. Kenapa kita menuruti loba dosa dan moha? Karena kesadaran kita nggak kuat. Ya, kesadaran kita nggak kuat, kebijaksanaan kita nggak kuat, sampai semua nafsu-nafsu itu kita ikuti. Ya, karena kita ikuti itulah menyebabkan aku salah kama. Dan aku salah kama atau karma buruk itu yang pasti tidak hanya tunggu kita mati baru ke awici, bukan. Tetapi karma buruk itu bisa berefek di kehidupan kita saat ini. Ya, Bante kasih contoh. Kita pergi mencuri. Begitu ketangkap, di kehidupan ini juga, nggak tunggu masuk awici dulu. Di kehidupan ini juga, ya kan, masuk penjara. Membunuh orang tua, nggak usah masuk awici dulu. Kehidupan sekarang juga kena penjara. Apalagi kalau misalnya membunuh orang tua dengan merencanakan, ya, pembunuhan berencana, hukumannya juga panjang, ya kan? Selama di penjara juga nggak tenang, takut dan seterusnya. Itu adalah efek dari karma buruk. Jadi efek dari karma buruk ini bukan berarti oh nanti sudah mati baru dapat, bukan. Tetapi karma akan muncul di setiap saat di mana dia bisa muncul. Sehingga yang menyebabkan kita untuk lahir di alam awici adalah hanya 5, ya, hanya 5. Jadi yang pertama adalah membunuh ayah dan ibu. Yang kedua yang ketiga membunuh seorang arahat. Yang keempat melukai Buddha sampai mengeluarkan darah, dan yang kelima memecah belah sangha. 5 ini menyebabkan kita jatuh di alam awici, ya, itu garansi. Nah, tetapi perbuatan-perbuatan lain kita akan menyebabkan kita juga lahir di alam neraka, tetapi tidak separah di awici. Kalau dibilang awici itu adalah neraka siksaan tanpa henti. Mungkin neraka kita bahas tahun depan, ya. Harusnya Bante sudah pernah post di YouTube, sudah ada. Nah, tapi kalau misalnya Bapak Ibu belum nonton, ya mungkin tahun depan kita bisa lihat tentang neraka. Karena Bante mungkin 25 ke atas Bante juga mau istirahat, ya kan. 1 minggu, ya. Nah, jadi di alam awici itu dibilang di situ adalah siksaan tanpa henti. Artinya tidak ada 1 detik pun Anda bahagia di neraka. Ya, ada alam neraka yang paling cetek, istilahnya neraka yang paling tidak panas, itu sudah dibilang sekitar 700 derajat Celcius. Awici tingkat 8, itu lebih parah. Dan jangka waktu di awici juga lebih banyak. Kalau di alam-alam yang misal neraka pertama itu sekitar 1 miliar tahun, kalau di awici nggak terhingga. Sampai Anda benar-benar istilahnya insaf baru dikeluarin. Kalau di awici, ya, sampai benar-benar kita puas baru dikeluarin di sana. Nah, jadi di setiap alam neraka tidak ada kebahagiaan 1 detik pun. Kalau di neraka yang paling atas, yang kita bilang neraka, Bante sudah lupa untuk istilahnya, neraka yang paling atas, di situ ketika kita saling bantai, di situ dibilang bahwa di neraka ini kondisinya mungkin seperti Bapak Ibu kalau punya anak, coba tanya dia, mau lihat dong mami atau papi, mau lihat dong main Mobile Legend, Putra jago, Willy jago. Nah, jadi papi maminya Willy lihat aja tuh, oh gitu ya. Nah, itu menggambarkan kehidupan di neraka yang pertama, yang panasnya sedikit, ya. Begitu mereka bunuh-bunuhan, mati. Hanya angin sepoi-sepoi datang, cuma sekian detik. Angin datang, dingin, kemudian ada kata, bangkit kembali. Kalau mungkin di istilah game dibilang respawn, ya, bangkit kembali. Hidup lagi, bunuh-bunuh lagi, kemudian mati. Ada angin datang, hidup kembali. Nah, itu di alam neraka yang masih cetek. Tapi kalau awici nggak ada lagi. Nggak ada lagi respawn, ya, nggak ada lagi. Pokoknya
sampai benar-benar karmanya habis baru balik. Nah, itu disebabkan oleh akusala kama dari garuka kama, yaitu 5 perbuatan yang paling berat ya, 5 perbuatan yang paling berat. Ya itu Bapak. Ya, terima kasih. Baik, terima kasih Bante. Mungkin pertanyaan terakhir tentang pertanyaan di YouTube Bante. Mungkinkah akan muncul nibida atau kemuakan sehingga orang yang biasa menipu bisa berbalik ke jalan yang benar? Kalau kesadarannya muncul, dia mungkin akan bisa. Ya, karena sebenarnya di dunia ini kita bilang nggak ada orang yang baik, nggak ada orang yang jahat, cuman orang yang sadar atau tidak. Ketika dia tidak sadar melakukan hal yang buruk, maka dia dikatakan orang jahat. Ketika dia sadar itu perbuatan buruk, dia dijadikan orang baik. Itu aja. Jadi selama dia belum sadar hasil dari perbuatan apa menipu dia, menyebabkan dia sendiri menderita. Ya kan? Dia sendiri, ya karena dia nggak sadar, dia bikin terus. Karena kan enak. Ya kan? Nggak ketahuan. Begitu dapat KPK, selesai. Nah itu, jadi ketika ini cuma hanya ditunggu waktu ya. Tunggu waktu dia antara dia mau duluan sadar atau sadar setelah di Cipinang, tergantung. Ya, dia mau sadar sebelum ketangkep atau sudah di penjara baru sadar. Ini beda ya. Jadi tergantung dari pribadinya sendiri. Ketika dia sadar sebelum masuk, ya itu lebih baik tentunya ya. Karena dia bisa jadi orang yang baik. Tetapi kalau dia nggak sadar, sudah di istilahnya di penjara baru dia sadar, ya sudah kasihan ya. Nah ini mungkin hanya beda di dalam faktor kesadaran. Tetapi Bante rasa namanya keinginan itu jarang ada yang kita sampai muak. Kalau benar-benar tidak punya perenungan yang sejati. Kalau Anda nggak punya perenungan, Anda nggak bakalan muak. Anda nggak bakalan bosan. Karena apa? Keinginan itu makin dicari, makin dapat. Sudah dapat sekian, mau yang levelnya lebih banyak. Kalau bilang cara ekonomi itu marginal ya. Kepuasan marginal. Kepuasan sekarang, ya sekarang. Tapi nanti dapat lagi, mau yang lebih tinggi lagi. Ya sehingga dibutuhkan kesadaran dan syukur. Oh cukup sampai di sini. Ya terima kasih. Oke, karena sudah malam, kalau ada yang mau bertanya, ya boleh besok ya. Kita lanjutkan besok. Masih topiknya mengenai penyebab keruntuhan. Oke, saat ini Bapak Ibu karena sudah malam, kita langsung pada pelimpahan jasa. Bagi Bapak Ibu yang sudah memiliki air, Bapak Ibu sudah bisa siapkan airnya. Kemudian Bapak Ibu bertekad, semoga dengan jasa kebajikan yang sudah kita perbuat, kini maupun di waktu yang lain, semoga tidak ada lagi makhluk yang melakukan karma buruk. Semoga semua makhluk memiliki potensi dan kondisi yang tepat untuk belajar, praktek, dan realisasi Dhamma hingga tercapailah pencerahan. Dan dengan kekuatan dari Triratna, Buddha, Dhamma, dan Sangha, semoga Bapak dan Ibu sekalian senantiasa bahagia, panjang umur, bebas dari penyakit, dan apa yang Anda cita-citakan dapat tercapai. Silahkan tuang airnya. Ya tawariwaha pura paripurenti sagarang ewa mewa ito dinang betanang upakapati icitang patitang tumhang kipamewa samijato sabe purentu sankapa Cando panara soya thamani jo tira soya ta sabitiyo viwajantu sabarogo vinasatun mate bawatuan darayo sukhi digayuko bawa abiwa danasili sani camboda Pacayino cataro
ธัมมาวันดันติอายุวันโนสุขัมบาลัมอายัญชโกดาคินาดินนาสังกัมหิสุปฏิติธาดีคารตังหิตายาสาทานาโสอุปคาปฏิโสญาติธัมโมจะอายัมนิดาสิโตเพทันนังภูจาจะกตาอุลาราบาลัญชาภิกขุนังมโนปาดินังโทเมหิปุญญังปัสสุตังอนาปกันติบาวโตสาปมังกาลังราคันโตสาปเดวทาสาบาบุทธานุบาเวนะสดาโสทิบาวันตุเตบาวตุสาปมังกาลังราคันตุสาปเดวทาสาบาตัมมังนุบาเวนะสดาโสทิบาวันตุเตบาวตุสาปมังกาลังราคันตุสาปเดวทาสาบาสังฆานุบาเวนะสัทธาโสทิบาวันตุเต